Arunika perlahan tampakkan kilaunya. Dari lekuk bibirnya tuangkan pesan Tuhan semesta. Cairkan embun kaku beku setali subuh. Teteskan sebuah harapan sang pengawas. Pinembani 12 Agustus 2020. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang bapak-bapak. Siang. Sehat-sehat. Mama aja kalau penyembah nih, Om. Mama. Iya, Om. Kita dapuri Bawaslu Donggala. Dota Hauri Pinembani. Iya. Nama di antara kita Hauri Pinembani. Nama. Iya. Nah, nari apa, Cek? Hari. Sebelum melakukan perjalanan, kami menyempatkan diri untuk berdoa, bermunajat, merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta untuk perlindungan dan keselamatan dalam perjalanan, karena jalan yang akan ditempuh tak semegah jalan tol metropolitan. Pagi yang cerah itu, bersama iring-iringan kendaraan, kami menanjak pegunungan dengan medan yang terjal. Berharap kondisi cuaca akan tetap sama sampai pada tujuan yang dimaksud. Dalam perjalanan menuju pemukiman masyarakat, kondisi jalan semakin parah. Banyak titik longsor yang membuat akses jalur semakin sulit. Di tengah rimba yang berkabut, terlihat dengan samar tanda batas wilayah administrasi antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala, pertanda bahwa telah memasuki wilayah Kecamatan Pinembani. Di tempat itu, kami menyempatkan diri untuk sejenak beristirahat. Alhamdulillah, kami sudah sampai di perbatasan antara Kabupaten Sigi dan Kabupaten Donggala. Alhamdulillah, semuanya berjalan aman dan lancar. Setelah cukup beristirahat, kami melanjutkan perjalanan menuju wilayah pemukiman masyarakat. Tentunya dengan kondisi cuaca yang sama, hujan dan berkabut. Tahukah kamu sejauh mana kaki mereka melangkah? Seterjal apa jalan yang mereka lalui? Secadas apa sungai yang harus mereka lintasi? Tahukah kamu, mereka terlempar ke sungai dari atas jembatan yang mereka lewati. Mereka terjatuh di antara jalanan yang licin, terjerembab di balik semak yang mereka lintasi. Tahukah kamu, apa yang mereka lakukan adalah pengabdian anak bangsa yang sering tak menghitung resiko keselamatan, tak menghiraukan gelap malam, padahal jarak dan waktu tak selalu bersahabat. Tahukah kamu, mereka dibayar tak seberapa jika dibandingkan dengan apa yang telah mereka kerjakan adalah menyelamatkan hak pilih rakyat. Kita banyak tak tahu karena mereka sering tak terberitakan, sebab mereka bekerja di pelosok. Mereka bekerja dalam bisu memburu waktu, mendatangi setiap pemilih sampai di gubuk-gubuk terpencil yang menyepi. Mereka adalah pejuang demokrasi. Doa dan cinta untuk para pengawas desa dan kelurahan
yang bekerja di lintas waktu dan jarak yang sepi. Semoga ridho Allah selalu menyertai. Amin. Catatan kecil, Dr. Ratna Dewi Petalolo, SHMH, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Sahabat Bawaslu, inilah perjalanan kita untuk mengawal proses pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah bisa terlaksana dengan baik. Memasuki wilayah pemukiman, kami bersama tim menyempatkan diri untuk memastikan warga sekitar sebagai wajib pilih sudah terakomodir oleh petugas coklit. Terisolirnya 9 desa dalam satu kecamatan sangat rawan dengan manipulasi data pemilih. Belum lagi akses jalur transportasi yang sulit, sangat memungkinkan bagi petugas coklit hanya bekerja di balik meja. Hal ini menggugah kami harus memastikan bahwa proses pencoklitan telah dilaksanakan dengan baik. Hal yang menarik juga mengenai kerawanan pelanggaran di daerah ini. Pada tahapan pilkada beberapa tahun lalu, meski belum dapat dibuktikan, namun disebut-sebut banyak pemilih yang diwakili untuk menggunakan hak pilihnya. Belum lagi sistem satu komando untuk memilih salah satu calon tertentu, serta money politik yang gencar dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Sekali lagi, hal ini belum bisa dibuktikan. Setelah menghampiri 2 desa yang dilalui, kini kami tiba di Sekretariat Pengawas Kecamatan Pinembani, tepatnya di Desa Dangaraa. Kami telah tiba di Desa Dangaraa, tepatnya di Sekretariat Panwas Kecamatan Pinembani. Jadi sebelum memasuki wilayah ini, untuk sampai ke sini kita bisa melalui 2 wilayah administrasi, yaitu Kota Palu dan Kabupaten Sigi, di mana juga kami dalam perjalanan berbagai kendala yang kami dapat, termasuk juga cuaca. Kondisi cuaca di perjalanan itu agak sedikit hujan, kemudian juga daerah terjal dan licin begitu. Dan alhamdulillah tim dari Bawaslu Donggala ini tiba dengan selamat di Desa Dangaraa ini untuk memastikan hak pilih ataupun hak pilih warga negara itu sudah terakomodir oleh PPDP. Dalam suasana yang ramah, kami langsung disuguhkan teh dan kopi, talas serta pisang rebus yang merupakan makanan pokok masyarakat daerah itu. Mereka menyebutkan bahwa talas dan pisang merupakan salah satu makanan pokok bagi mereka yang secara turun-temurun telah diwariskan. Bahkan ketika gempa, tsunami, dan likuifaksi pada 28 September 2018 lalu, mereka tidak kesulitan mendapatkan bahan makanan, sebab bahan makanan seperti talas dan pisang mudah didapatkan di daerah itu. Memanfaatkan waktu sebelum malam tiba, nampak Ketua Bawaslu Donggala memberikan arahan dan penguatan kepada jajaran pengawas kecamatan dan pengawas kelurahan desa. Arahan dan penguatan disampaikan dalam bentuk lisan dengan dipadukan bahasa daerah oleh Ketua Pengawas Kecamatan agar lebih mudah dipahami oleh jajaran pengawas kelurahan desa. Tegakkan keadilan pemilu. Ayo. Ya, semangat. Soalnya jam-jam habis memang. Ya, saya ini kan tadi dari desa Bumbunya ya. Pada malam hari, kami bersama tim melakukan briefing untuk membahas langkah yang akan dilakukan esok hari.
Beberapa menit melakukan briefing dan telah menemukan kesimpulan. Tiba waktunya kami untuk beristirahat malam. Sahabat Bawaslu, hari ini hari kedua tim monitoring dari Bawaslu Kabupaten Donggala turun melakukan pengawasan coklit dalam arti memastikan bahwa seluruh wajib pilih yang ada di Kecamatan Pinembani ini sudah diakomodir semuanya. Kami tim Bawaslu Kabupaten Donggala didampingi oleh sahabat-sahabat Bawaslu Kecamatan Pinembani akan turun dan membagi kelompok untuk memastikan proses coklit sudah dilaksanakan. Sebelum kita turun, marilah kita berdoa masing-masing menurut keyakinan kita. Semoga perjalanan kita lancar dan tidak ada masalah yang kita hadapi. Berdoa mulai. Bawaslu mengawasi. Bawaslu dan sudah memastikan bahwa di rumah ini sudah dilakukan coklit oleh petugas PPDP. Ini dibuktikan dengan adanya stiker. Dalam beberapa tahun terakhir, data pemilih Kecamatan Pinembani sudah lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut tentunya tidak lepas dari kerja penyelenggara teknis jajaran KPU dan presur pengawasan dari jajaran Bawaslu yang gencar dilakukan. Coklit oleh petugas PPDP itu dimasukkan sebagai data pemilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2020. Nah, olehnya itu kita bersama tim coba memastikan bahwa masyarakat sini sudah dicoklit. Jadi dengan dari Bawaslu Donggala, Nara PCI untuk memastikan apakah pemilih data atau tidak apa. Jadi apakah pemilih datang atau tidak? Ni datang. Minggu na liu ya mo? Sudah minggu lalu. Sudah 1 minggu yang lalu ya. 1 minggu yang lalu. Sesuai dengan hasil briefing, tim 1 melanjutkan perjalanan menuju desa Gimpobia, sementara tim 2 mengarah ke desa Kanagalongga dan sekitarnya. Perjalanan menuju desa Kanagalongga melewati desa Tamodo dari desa Dangaraa. Kondisi medan yang ekstrim membuat perjalanan saat itu sedikit melambat. Medan terjal dan licin merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Dari desa Kanagalongga terdapat beberapa dusun terjauh. Salah satunya bernama Dusun Uelemo. Kami bersama tim mengunjungi dusun tersebut untuk memastikan wajib pilih di dusun itu telah terakomodir seluruhnya. Tapi mangke
Mangge, kami dako Mairian Bawaslu Donggala. Iya. Mau cek ni data mo otorai pa. Iya. Datam. Data mo? Data mo? Nari to po data na rata rumai. Dari ya. Ria. Sangguya mbak na to po data. Nah, dia kan sembah. Sembah. Tambah. Jadi sakuya kakak pak, sangguya ke para keluarga, sangguya mbak nih anu nih data dari keluarga miu. Sembah aku menutus. Keluarga komisong jong. Aun. Oh no. Nari anu na, ditempel Nari. stiker. Mamalara ka nasi pak. Dia pada Nari. Ada di situ, ada di situ. Oh, ada. Lihat. Jadi mangge mamalara apa yang unai mo aja? Apa yang unai mo aja mamala? Ane. Interaksi kami bersama masyarakat sekitar dusun itu mengalami sedikit kesulitan karena warga di dusun tersebut menghindar untuk didekati, apalagi untuk ditanyakan. Beruntung, jajaran pengawas kelurahan desa dan jajaran pengawas kecamatan Pinembani memberikan pemahaman kepada penghuni dusun itu tentang maksud dan tujuan kedatangan kami. Dengan begitu, kami bisa berinteraksi dan menanyakan langsung. Sebagian dari kami berinteraksi dan berkomunikasi juga menggunakan bahasa daerah agar lebih mudah dipahami oleh penghuni dusun tersebut. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan. Setelah mendatangi rumah-rumah di dusun itu dan merasa informasi yang didapat telah cukup, kami pun segera kembali untuk bertemu dengan teman-teman yang berada di tim 1 di Desa Temodo. Indonesia ibu pertiwi. Setibanya di Desa Temodo, kami berembuk dan saling bertukar informasi sebelum bersiap untuk kembali ke ibu kota Kabupaten Donggala. Setibanya di pangkalan ojek, di mana juga merupakan titik start keberangkatan kami bersama tim Bawaslu Kabupaten Donggala berpisah dengan teman-teman jajaran pengawas Kecamatan Pinembani. Kami pun berpamitan dan melanjutkan perjalanan ke ibu kota Kabupaten Donggala. Sahabat Bawaslu, saat ini kita telah turun dari Kecamatan Pinembani bersama tim dan kita akan berpisah dengan sahabat Bawaslu dari Kecamatan Pinembani. Hanya itu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas sambutan bapak-bapak, ibu-ibu atas kedatangan kita, sudah merepotkan. Semoga kedatangan kita bisa membuat bapak ibu tetap semangat menjalankan tugas untuk melakukan pengawasan. Untuk bapak-bapak yang mengantarkan kita, saya ucapkan terima kasih banyak Pak. Semoga kita bisa bertemu kembali. Jaga diri, kuatkan hati, tetap tersenyum.